Ya, puji Tuhan. Apa kabar umat Tuhan? Haleluya. Ya. Ini luar biasa ya. Saya berharap bahwa kita benar-benar luar biasa di dalam Tuhan. Karena seringkali gereja cuma di mulut luar biasa, tapi kehidupannya biasa-biasa saja. Atau mungkin di dalam gereja dia luar biasa, tapi kalau di sana dia biasa di luar. Nah ini repot ini kalau seperti ini. Tapi kalau di sini kelihatannya memang benar-benar luar biasa, ya. Semangatnya tadi nyanyi, saya lihat bahkan ada yang sampai lompat-lompat, ya. Puji Tuhan. Kita namanya apa? Orang Kristen, kalau KKR itu merupakan hal yang biasa dilakukan. Dan biasanya kalau di dalam KKR, tujuan utama kita adalah mencari apa Bapak Ibu? Halo? Biasanya kalau kita di dalam KKR itu kita cari apa? Hah? Ya. Biasanya identik dengan kesembuhan, ya. Nah, memang KKR itu salah satu adalah bagian yang Tuhan lakukan adalah kesembuhan yang Tuhan ingin berikan di dalam kehidupan umatnya. Tetapi kesembuhan yang diinginkan oleh umat Tuhan lebih fokus kepada kesembuhan jasmani, kesembuhan fisik, kesembuhan lahiriah. Jadi kalau ibadah KKR diadakan dimanapun, maka orang berbondong-bondong membawa orang yang sakit. Bahkan ada kendaraan khusus yang dipakai supaya orang-orang yang sakit bisa mengalami mujizat Tuhan. Tapi pada malam hari ini mungkin agak sedikit berbeda. Bukan agak sedikit berbeda, memang berbeda. Karena saya mau kita fokus kepada manusia roh kita. Jadi yang Tuhan perlu lakukan sesuatu di dalam hidup kita, itu adalah buat manusia roh kita, bukan manusia daging kita. Kita harus benar-benar mengerti bahwa dikatakan di dalam Alkitab bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ingat, Bapa kita itu roh. Jadi kalau kita mau menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Sebelum kita lanjut, saya mohon untuk kita sedapat mungkin bisa duduk yang tenang supaya hadirat Tuhan tidak terganggu ya. Yang tidak penting tolong jangan gerak-gerak Bapak Ibu. Supaya Tuhan benar-benar bisa melawat kita ya. Karena kalau kita gerak-gerak itu adalah tabiat daging. Akan susah Tuhan melawat kita kalau kita ini. Ya, kita kembali kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita, bahwa Bapa kita itu roh. Jadi kalau kita menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Semua urusan kepada Tuhan
harus disalurkan lewat roh, bukan lewat daging, bukan lewat jasmani. Karena Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa keinginan daging itu maut, keinginan daging itu mati, keinginan roh itu hidup. Jadi semua, makanya dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup. Jadi dia bukan Allah yang mati. Karena memang dia menciptakan kehidupan. Dari sejak semula di Taman Eden, Tuhanlah yang menciptakan kehidupan. Lewat tanah liat manusia dibentuk menjadi makhluk hidup. Nah, setan adalah pribadi yang tidak menginginkan kehidupan daripada manusia. Setan menginginkan supaya manusia mati. Setan berusaha untuk membawa manusia kepada kematian. Jadi mengarahkan manusia kepada pandangan yang berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tuhan adalah Allah yang hidup. Dia pencipta daripada kehidupan itu sendiri. Banyak orang Kristen juga tidak mengerti. Mereka pikir kalau ada orang mati itu adalah kehendak Tuhan. Bukan. Atau mungkin mereka pikir bahwa Tuhan itu menciptakan kematian. Bukan. Itu karena manusia sudah tersesat kemana-mana. Tuhan tidak pernah menciptakan kematian. Justru dia menggantikan kita supaya kita tidak mati. Supaya kita hidup. Ya, saya ulangi, Tuhan adalah pencipta daripada kehidupan. Dia tidak menciptakan kematian. Tapi karena kita orang Kristen banyak yang sudah tersesat, mereka pikir kalau orang mati itu memang itu ciptaan Tuhan. Justru karena untuk menghidupkan yang mati, makanya Tuhan turun dari surga. Untuk mengubahkan kematian kepada kehidupan, makanya Tuhan datang ke dunia ini. Yang menciptakan kematian itu adalah siapa? Siapa? Siapa Bapak Ibu? Jadi di dalam hidup ini hanya ada dua kuasa, kalau bukan Tuhan, iblis. Siapa yang menciptakan kematian? Baca di dalam Yohanes 8 ayat 44. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Siapa yang sudah dapat bisa bantu baca? Ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak kapan? Sejak semula. Jadi sejak di Taman Eden, memang iblis itu telah mendesain supaya manusia itu tidak boleh hidup. Jadi dialah yang menciptakan kematian. Makanya kalau Anda jalan di jalan raya lihat apotik, kita bisa mengerti, kita bisa renungkan betapa jahatnya iblis itu. Karena penyakit hadir di mana-mana. Jadi siapa yang menciptakan kematian? Halo? Siapa? Iblis. Tuhan menciptakan kehidupan. Dia tidak menghendaki manusia mati. Dan waktu di Taman Eden, Tuhan mengingatkan kepada manusia, jangan kamu makan buah itu, nanti kamu mati. Jadi Tuhan tidak menginginkan satu orang pun untuk mati. Tuhan pencipta daripada kehidupan. Jadi ini kita mulai paham, kita mulai sadar, jadi kita mulai hati-hati di dalam berjalan. Hati-hati dengan iman kita.
Kita mulai berjalan di arah yang benar. Karena kalau kita tidak berjalan di arah yang benar, kita tanpa sadar kita hidup di dalam daging, di dalam jasmani. Itu yang kita kejar di dalam hidup ini. Dan sebetulnya keinginan daging itu adalah maut. Karena apa? Karena iblis menguasai daging manusia. Jadi daging manusia itu merupakan lahan yang begitu dikuasai oleh kuasa kegelapan. Nah, Tuhan tidak mau kita hidup di dalam daging. Tapi Tuhan mau kita hidup di dalam roh. Jadi pada malam hari ini kita fokus kepada manusia roh kita. Makanya ada di dalam firman Tuhan yang disebut dengan kelahiran kembali, lahir baru. Pernah dengar? Bapak Ibu? Lahir baru. Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, jikalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa melihat kejarna. Jangankan masuk, melihat saja tidak bisa. Jadi kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Allah itu roh, atau Elohim itu roh, atau kita katakan Yahweh itu roh. Nah, kalau kita tidak masuk ke dalam dimensi roh, maka kita tidak pernah terhubung dengan namanya Elohim atau Yahweh atau Allah itu. Kita tidak bisa terhubung. Kita hanya terhubung dengan dunia. Kita cuma terhubung dengan mobil baru, handphone baru, kursi baru, rumah baru, baju baru, cewek baru, istri baru, suami baru. Kita cuma fokus dengan itu. Karena di dalam pikiran kita cuma jago dengan namanya daging. Kita cuma tahu yang begitu-begituan. Tapi kita tidak pernah mengenal yang namanya urusan roh. Allah itu roh, barang siapa yang menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya maaf nih, tadi yang pemain-pemain musik mana semua? Oh ya. Oke. Ya, aman di belakang ya? Ya, puji Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu tujuannya untuk apa? Untuk mengubah si mati menjadi si hidup, menjadi hidup. Jadi kedatangan Tuhan untuk mengubah manusia daging menjadi manusia roh. Manusia daging itu harus ditanggalkan. Dan orang Kristen itu harus menjadi manusia roh. Kita tidak hidup di dalam satu alam saja. Karena kita ini sudah dilahirkan di dalam Tuhan. Tuhan berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Nah, Nikodemus pusing waktu itu. Dia malah bersoal jawab dengan Tuhan. Dia berkata, mana mungkin aku sudah tua, mana mungkin aku masuk di dalam rahim ibuku. Ya, kita baca ayatnya di dalam Yohanes pasal 3. Ayat Yohanes pasal 3 ayat 5. Ya. Coba tolong dibacakan, Pak.
Ya, jawab Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ayat 6. Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Terus kemudian, jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Tadi malam saya sudah bahas sedikit ini ya. Oke, terus. Nikodemus menjawab. Katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kenapa dia tidak paham? Karena dia manusia daging. Dia tidak mengerti tentang Tuhan. Dia tidak mengerti tentang Allah. Yang dia paham cuma tadi handphone baru, ada rumah baru, dia cuma tahu yang begitu. Ada pekerjaan baru, ada apapun yang jasmani saja yang dia paham. Tapi kalau sudah bicara tentang dimensi roh, sesuatu yang kebenaran, itu dia tidak tangkap. Terus, Nikodemus menjawab, ya, jawab Tuhan Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Anda bisa bayangkan, Nikodemus itu adalah seorang ahli Taurat. Dia adalah seorang pengajar. Dia adalah seorang guru. Dia adalah seorang pendidik. Dia adalah seorang imam. Tapi dia tidak mengerti bahasa Tuhan. Dia berkata, mana mungkin? Aku sudah tua. Mana mungkin masuk ke dalam rahim ibuku? Terus kemudian dilahirkan kembali. Nah, dia cuma tahu lahir secara daging. Jadi kita di dalam hidup ini, begitu kita mengenal Tuhan, begitu kita lahir di dalam roh, kita harus menjadi manusia roh. Cuman yang menjadi masalahnya, di dalam gereja, cuman lahir doang tapi tidak bertumbuh. Manusia hanya lahir di dalam roh, tapi tidak bertumbuh secara roh. Sama dengan bayi, waktu dia lahir, dia harus diberi makan. Dia harus diberi asupan gizi yang baik. Supaya apa? Supaya dia bertumbuh secara benar. Karena kalau dia tidak dikasih makan, maka dia akan mati. Jadi begitu juga manusia roh. Nah, kita harus mengerti ini bahwa kita adalah manusia-manusia roh. Di dalam Tuhan kita harus dilahirkan secara roh. Jadi kita harus menjadi manusia roh. Sudah lahir di dalam roh. Ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya manusia lahir di dalam roh? Pada saat Anda mulai berkata-kata di dalam bahasa roh, itu adalah Anda lahir di dalam roh. Pada saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, pada saat pertama kali, pada saat urapan Tuhan masuk, kita lahir di dalam roh, kita punya lidah mulai berbicara dengan bahasa yang baru, ya. Jadi begitu juga kalau manusia lahir di dalam daging, pada saat mereka lahir di dalam daging, yang paling pertama berfungsi apa Bapak Ibu? Mulutnya. Makanya bayi itu, nah itu berarti dia hidup itu. Jadi mulut yang paling pertama, cuma dia belum bisa bicara. Jadi begitu juga kalau kita lahir di dalam Tuhan, yang paling pertama berfungsi untuk dikenal bahwa kita ini menjadi anak Allah, karena kita lahir di dalam roh. Itu sebabnya kita memanggil dia Bapa, karena kita lahir dari dia.
Kita lahir dari Allah. Kita hidup di dalam keluarga Allah. Nah, ini yang kita harus sadar. Tapi banyak orang Kristen cuma lahir secara roh, tapi tidak bertumbuh secara roh. Nah, KKR pada malam hari ini kita mengerti, kita akan melihat kebenaran supaya kita menjadi manusia roh. Jadi kita dipindahkan dari manusia daging, dipindahkan menjadi manusia roh. Dengan apa? Dengan menanggalkan manusia daging kita, manusia lama. Keinginan-keinginan daging kita harus dilepaskan. Bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain, kita punya manusia roh harus bertumbuh. Karena kalau kita punya manusia roh tidak bertumbuh, maka kita tidak akan memandang kepada Bapa di surga. Kalau manusia roh kita tidak bertumbuh, kita punya pandangan tidak tertuju kepada Bapa di surga. Tapi kita punya pandangan tertuju kepada dunia ini. Tapi kalau kita punya manusia roh bertumbuh, maka kita akan ditarik ke atas. Kalau kita perhatikan gereja, sampai di sini Bapak Ibu mengerti? Ya. Halo? Bisa nangkap ya? Ya, adik-adik mungkin bisa ini dulu. Bisa duduk ya. Ya. Keinginan roh dengan daging itu bertentangan, berperang. Jadi kalau roh lagi dibicarakan, maka manusia daging itu akan bereaksi. Tabiat daging itu akan bereaksi. Karena apa? Karena roh dengan daging itu berlawanan. Keinginan roh dengan daging itu berlawanan, bermusuhan, bertentangan. Ya. Oke, kita kembali kepada apa yang menjadi tujuan bahwa Tuhan mau supaya kita diubahkan dari manusia daging menjadi manusia roh. Tetapi karena gereja tidak mengerti, gereja mau tetap di dalam daging. Gereja selalu hanya fokus kepada hal daging. Gereja hanya mengejar yang namanya hal-hal daging. Makanya pada waktu mereka datang KKR, yang mereka cari adalah kesembuhan daging. Yang mereka cari adalah kesembuhan daging. Itu yang mereka kejar. Karena tidak mengerti. Baik pembicara maupun apalagi jemaat. Pembicara pun hanya mengarahkan supaya semua ini tertuju kepada daging. Padahal Tuhan datang untuk membawa kita meninggalkan daging kita. Bisa paham sampai di sini? Ya? Ini memang agak berat ini kalau kita tidak terbiasa dengan pengajaran seperti ini. Tapi ini penting, ya. Kita akan dibawa kepada roh. Nikodemus dibawa Tuhan kepada roh. Makanya Tuhan bilang, "Hei Nikodemus, kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Supaya kamu mengerti kalau aku bicara itu kamu nangkap." Karena kalau Anda tidak manusia roh, Tuhan bicara 100 kali pun tidak ada satupun yang Anda dengar. Karena telingamu telinga daging. Matamu mata daging. Mulutmu mulut daging. Yang dibicarakan semua yang daging-daging. Semuanya jasmani yang keluar dari mulutmu. Kalau ketemu, sudah berapa anak?
Di mana kerjamu? Cuman itu saja yang dibicarakan. Karena manusia daging. Nah, begini-begini membuat Tuhan itu susah. Kenapa? Karena tidak pernah nyambung dengan Tuhan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus menjadi manusia roh. Siap untuk menjadi manusia roh? Siap Bapak Ibu? Menjadi manusia roh itu sama halnya dengan menjadi manusia daging. Ilustrasinya, analoginya sama. Dia harus diberi makan, dia harus dipelihara, harus dirawat, harus diurus dengan baik supaya dia menjadi dewasa. Dewasa secara roh. Jadi bukan cuma dewasa secara daging. Kita mungkin sudah dewasa secara daging. Karena berkembang terus. Berkembang terus manusia dagingnya. Kalau sudah tidak bisa naik ke atas, dia maju ke depan. Atau dia melebar ke kiri ke kanan. Nah, firman Tuhan berkata seperti ini. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan roh-roh jahat ya. Bagaimana kita bisa berperang kalau kita tidak menjadi manusia roh? Kita mau berperang pakai apa? Mau pakai ini? Gak bisa. Mau pakai apa? Senjata? Itu senjata daging. Kenakanlah selengkap senjata Allah. Jadi senjata yang kita pakai itu juga harus senjata roh. Perkataan yang kita pakai juga perkataan roh. Pandangan yang kita kenakan juga adalah pandangan roh. Bagaimana kita bisa melihat kalau kita punya pandangan selama ini hanya kepada daging terus? Dari bangun pagi yang kita lihat cuma daging. Daging terus yang kita lihat. Mulai dari dinding rumah, jendela, kita lihat kamar mandi, terus habis itu kita lihat sarapan apa, terus habis itu kita lihat baju mau pakai ke kantor apa, habis itu lagi kita lihat mobil di jalanan, daging semua yang kita lihat. Bisa nangkap Bapak Ibu? Harus menjadi manusia roh. Kita harus merubah hidup kita. Dari daging dipindahkan menjadi manusia roh. Karena kalau Anda tidak manusia roh, tolong jangan marah sama saya pastikan Anda tidak akan ketemu Tuhan. Jangan berharap nanti akan ada, jangan berharap Anda akan selamat kalau Anda tidak menjadi manusia roh. Karena Tuhan kita itu roh, bukan daging. Tuhan kita itu roh. Sekalipun Anda pendeta, kalau Anda tidak manusia roh, tidak akan ketemu Tuhan. Ini loh Nikodemus ini. Pengajar, guru, ahli Taurat dia, imam. Tapi mereka nggak mengerti bahasa Tuhan. Coba perhatikan baik-baik, saya jelaskan pelan-pelan. Memang hal ini mungkin agak baru bagi Bapak Ibu ya, tapi ini penting sekali. Kira-kira kalau kita merenungkan Alkitab,
Kenapa Tuhan Yesus sampai dibawa ke salib? Siapa yang membawa mereka ke salib? Siapa? Ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang pandai Alkitab. Ahli Taurat itu sampai titik koma mereka hafal loh. Hafal mereka. Itu pekerjaan mereka, mereka baca setiap hari. Tapi mereka bukan manusia roh. Makanya nggak nyambung dengan Tuhan. Tuhan berdiri di depan mereka, mereka kira itu hantu. Mereka selalu berkata bahwa ini Beelzebub. Nah, apa yang mereka tidak terima dari Tuhan? Adalah firman-Nya. Perkataan Tuhan itu tidak bisa nyambung dengan mereka. Kalau mujizat, nyambung. Karena memang mereka manusia daging. Nah, kalau Anda juga begitu manusia daging, Anda tidak akan nyambung dengan Tuhan. Tapi kalau mujizat, itu melekat sekali dengan hidupmu. Karena yang dikejar oleh orang-orang Kristen ini, mujizat. Ya, pokoknya kalau sudah datang KKR, kaki saya harus sembuh. Biar kalau main bola bisa lagi nih. Gitu. Sebetulnya yang Tuhan mau lakukan itu adalah menyembuhkan manusia rohmu. Sebetulnya yang Tuhan mau itu bikin sehat manusia rohmu. Supaya nyambung dengan Tuhan. Ya, jadi supaya apa? Supaya manusia roh kita yang dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Bukan manusia daging. Tapi jangan Anda takut, bukan berarti bahwa Tuhan sudah tidak tolong Anda punya daging. Karena Tuhan tahu bahwa kalau Anda jalan ke gereja itu butuh kaki yang sehat. Nggak usah khawatir dengan begitu, Tuhan tahu. Tapi bukan itu yang Anda cari. Belajarlah untuk menjadi manusia roh. Arahkan pikiranmu, hatimu, telingamu, matamu, mulutmu, arahkan kepada manusia roh. Supaya kita hidup benar-benar menjadi berkenan kepada Tuhan. Karena kalau Anda hidup menjadi manusia daging, gak nyambung dengan Tuhan. Ya, mohon untuk tidak jalan-jalan ya Bapak Ibu ya. Karena saya berusaha berjuang sekuat tenaga saya untuk supaya Anda bisa nangkap ini. Saya bukan membawa cerita dari toko buku, enggak. Saya bukan membawa juga khotbah pengetahuan dari sekolah Alkitab, tidak. Saya membangun hubungan dengan Tuhan puluhan tahun. Semua yang saya bagikan kepada Anda itu roh. Bukan daging. Bukan hanya berdasarkan sekolah teologi, kemudian saya dapat dari situ, saya khotbah seperti itu, tidak. Itu sebabnya saya katakan tadi, kenapa ahli Taurat ya, kenapa ahli Taurat itu tidak nyambung dengan Tuhan? Karena mereka manusia daging. Tidak ketemu. Tuhan bicara, dia nggak nyambung dengan mereka. Mereka cuma nyambung kalau daging. Kalau Tuhan beri makan mereka, oh nyambung dengan mereka. Ya, mohon Bapak Ibu untuk tidak jalan-jalan ya. Apakah bahasa saya bisa dimengerti? Atau mungkin bahasa Indonesia saya tidak sama dengan bahasa sini. Sama ya? Ya, tolong untuk tidak jalan-jalan. Karena kalau kita gerak-gerak, hadirat Tuhan akan susah untuk turun di tempat ini.
Ya, sekali lagi saya mohon dengan segala hormat untuk tidak gerak-gerak, tidak jalan-jalan. Karena kalau hadirat Tuhan tidak turun di tempat ini, mendingan kita tutup Alkitab, kita pulang. Ya, karena untuk apa? Kita tidak akan ketemu Tuhan. Tolong dijaga itu ya Bapak Ibu ya. Minta maaf kalau saya agak keras. Saya ingin supaya kita semua datang ke sini bukan berjumpa dengan Yusuf Manubulu, tapi berjumpa dengan Bapak yang baik itu. Supaya Anda pulang tidak sama seperti Anda datang. Jadi kita harus menjadi manusia roh. Karena kita lihat bagaimana ahli Taurat, merekalah yang membawa Tuhan Yesus ke kayu salib. Jadi bahasa yang Tuhan sampaikan, firman yang Tuhan sampaikan, khotbah yang Tuhan sampaikan tidak pernah nyambung dengan mereka. Tidak pernah nyambung. Karena mereka cuma nyambung dengan urusan-urusan manusia jasmani. Manusia daging saja yang mereka nyambung. Itu saja yang mereka nangkap. Ya, ada sesuatu Pak? Ada sesuatu? Oke, tolong konsentrasi ke sini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kembali kepada firman Tuhan bahwa Tuhan ingin supaya manusia mengerti firman, manusia mengerti perkataannya, manusia mengerti bahasanya. Tetapi yang menjadi masalah di sini bukan karena dia bangsa Israel, bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia giginya sudah tidak utuh, bukan karena dia kurang cantik atau apa, bukan. Tapi yang menjadi masalah di sini bahasa Tuhan tidak nyambung, tidak pernah connect dengan manusia, tidak pernah nyambung. Dan ini sesuatu yang masalah terberat, masalah yang paling menyiksa kehidupan Tuhan. Ini masalah yang paling menyiksa Tuhan loh. Karena apa? Kalau kita saja sebagai manusia, kita berbicara kepada seseorang, tapi dia nggak nyambung-nyambung apa yang kita katakan. Kita berbicara kepada dia. Ada sesuatu yang penting yang sedang kita katakan kepada dia. Ada sesuatu yang berharga yang sedang kita sampaikan kepada dia. Tapi nggak nyambung. Karena tidak nyambung-nyambung, makanya Tuhan turun. Supaya ada di antara manusia. Dan Tuhan datang untuk melahirkan kita di dalam roh. Kita dilahirkan di dalam roh. Menjadi anak-anak Allah. Kalau kita dilahirkan secara daging, maka kita menjadi anak papa mama. Tapi kalau kita dilahirkan secara roh, kita menjadi anak Allah. Nah, kalau sudah dilahirkan di dalam roh, maka kalau Tuhan berbicara itu akan gampang nyambung. Akan gampang connect dengan kita. Dan saya ingin mengajak kepada orang Kristen, kepada umat Tuhan untuk jangan menyiksa Tuhan lah. Sudah cukup penderitaan Tuhan di kayu salib. Karena bahasa Tuhan tidak pernah nyambung dengan manusia.
Sampai terakhir bahasa Tuhan tidak nyambung. Apa yang mereka apa yang mereka tolak? Apa yang mereka tidak inginkan dari Tuhan? Perkataannya. Perkataan Tuhan yang mereka tidak suka. Coba buka Yohanes 6 ayat 60. Yohanes 6 ayat 60. Yohanes 6 ayat 60. Ya, tolong dibacakan satu orang saja supaya jelas. Ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya, bahasa Tuhan gak nyambung. Kenapa? Karena mereka manusia daging. Setiap kali Tuhan bicara, mereka bilang perkataan ini keras. Kami tidak suka ngomongan ini. Kami tidak suka perkataanmu. Yang kami mau perkataan daging. Kalau Tuhan datang bicara, datanglah. Maka saya akan beri makan kamu kenyang-kenyang. 5 roti dan 2 ekor ikan. Makan sampai buka ban pinggang dan pulang serta hede-hede. Itu orang Jepang punya bahasa. Makanlah, itu nyambung dengan mereka. Karena daging yang diurus. Tapi kalau bicara firman, bicara roh, mereka tidak nyambung. Apa ini? Ini siapa dia? Ngomong apa dia? Apa dia ngomong ini? Keras sekali bahasanya. Tidak suka kami dengar bahasa begitu. Coba Yohanes 6 ayat 63. Ya, tolong dibacakan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ya, siapa yang bilang ini? Siapa yang bilang ini? Tuhan? Tuhan Yesus. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Daging memang sama sekali tidak berguna. Anda urus dari pagi sampai malam, dipoles-poles. Kalau rohnya sudah keluar, langsung ditanam itu. Jadi daging itu sama sekali tidak berguna. Tapi karena kita manusia daging, yang diurus itu daging terus. Saya kalau bukan manusia roh, bukan urusan roh, saya tidak nyampe di sini Bapak Ibu. Saya akan duduk manis di Jakarta. Tapi karena urusan roh itu, kemanapun, dimanapun, kapanpun, tidak ada alasan sedikit pun buat saya untuk berlalai terhadap urusan roh. Karena Tuhan kita itu roh. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Makanya kalau berias ibu-ibu, jangan terlalu lama. Karena daging sama sekali tidak berguna. 5 menit, 10 menit sudah cukup itu. Ya, terus apa lanjut? Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh dan hidup. Makanya kalau baca firman, jangan pakai pikiran daging. Jangan pakai otak yang dibalut oleh daging. Tapi pakai pikiran yang dibalut dengan urapan roh. Baru Anda bisa nangkap ini firman. Kalau Anda tidak baca dengan urapan roh, Anda tidak nyambung. Tuhan bicara apa? Seperti Nikodemus. Apa Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan masuk di dalam raja? Aku kan sudah tua. Nggak nyambung dia. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, kita lihat ayat 66.
Ya, tolong dibacakan. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ya, mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang meninggalkan siapa? Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kenapa? Karena Tuhan itu roh dan mereka daging. Tidak bisa ketemu ini. Terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Tidak bisa ketemu. Mereka memilih mundur. Jadi kalau di dalam hidup ini, kalau kita tidak menjadi manusia roh, kita sekali lagi tidak bisa nyambung dengan Tuhan. Kita hanya bisa nyambung dengan urusan daging. Kalau ada berkat jasmani, itu nyambung dengan kita. Apalagi kalau sudah penutup pakai, apa itu lagu? Apa lagunya? Angkat tangan tinggi-tinggi. Itu nyambung sekali. Padahal bukan berkat itu yang Tuhan mau beri, berkat roh yang bisa membawa Anda kepada kehidupan. Tapi pikiran manusia, kalau manusia orang Kristen ini pikirannya daging, dia nyambungnya dengan daging. Dia pikir berkat apa lagi nih? Tuhan mau kita menjadi manusia roh. Siap Bapak Ibu? Ya, sekali lagi saya mohon maaf kalau saya bicara agak keras, karena saya mengasihi Anda semua. Sekali lagi saya datang di tempat ini karena urusan roh. Kalau urusan daging saya tidak, saya duduk manis di Jakarta. Tapi karena urusan roh, Tuhan Yesus saja mau tinggalkan surga. Apa sih? Kok manusia pakai hitung-hitungan kalau mau datang di tempat-tempat yang jauh begitu? Nah, kita perhatikan di sini bahwa mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri. Saya berharap kalau Anda manusia roh, Anda tidak akan pernah undur dari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah roh. Tapi kalau Anda manusia daging, nanti sebentar lagi Anda sudah hilang dari gereja. Ya? Sudah hilang. Karena apa? Karena yang Anda cari itu daging. Tapi kalau hidupmu benar-benar manusia roh, maka hidupmu akan bergerak sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, di dalam hidup ini kita tahu bersama, sekali lagi saya ulangi, bahwa Tuhan mau memindahkan kita dari manusia daging menjadi manusia roh. Tapi ada beberapa kondisi orang-orang Kristen, ya. Orang Kristen maunya tetap daging. Bahkan yang lebih parah lagi, orang Kristen mau supaya Tuhan menjadi daging. Itu yang lebih parah lagi, ya. Jadi mereka mau Tuhan itu bekerja sesuai pikiran mereka. Bekerja sesuai kebutuhan mereka. Bekerja sesuai dengan keinginan mereka. Bekerja sesuai dengan harapan mereka. Kalau Tuhan bekerja menurut roh, ini nggak nyambung. Mereka akan benci Tuhan. Mereka akan menjadi lawannya Tuhan. Sama dengan ahli Taurat. Kenapa mereka bisa membawa Tuhan ke salib? Karena tidak suka. Mereka daging sementara Tuhan roh. Kita perhatikan bagaimana waktu Tuhan di dunia ini, waktu 2000 tahun yang lalu, dia dari lahirnya dia tidak diinginkan. Tuhan, kita tahu bersama-sama melalui Alkitab, Tuhan lahir di kandang domba, kandang binatang. Ya. Kenapa Tuhan sampai lahir di kandang domba? Bukan karena kesederhanaan. Selama Tuhan belum bukakan saya, selama saya belum menjadi manusia roh, bahasa Tuhan tidak nyambung kepada saya. Saya dari dulu cuma tahu
dikotbah-kotbahkan, oh karena Tuhan sederhana makanya dia memilih lahir di kandang binatang. Bukan. Bukan karena Tuhan sederhana. Tapi karena dia tidak diinginkan. Karena manusia menolak dia. Manusia tidak mau Tuhan. Manusia tidak suka kepada Tuhan. Coba perhatikan Maria dan Yusuf pada waktu sensus penduduk. Mereka harus kembali ke kota asal. Ke kota masing-masing. Nah, saya percaya pada waktu sensus diadakan, semua orang dari Bethlehem harus kembali ke Bethlehem. Maria dan Yusuf adalah keturunan Daud. Dan mereka pulang kampung. Apa yang terjadi? Setelah mereka sampai di situ, semua orang menutup pintu. Tidak ada satupun yang membuka pintu. Karena pintu rumah semua ditutup, maka Yusuf memutuskan untuk masuk ke kandang binatang. Karena itu adalah tempat satu-satunya yang menjadi harapan mereka, karena tidak ada tempat yang lain. Tidak ada tempat yang lain. Ini bukan karena kesederhanaan, bukan karena Tuhan sederhana. Tuhan itu raja yang begitu besar. Dia the mighty God. Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia maha segala-galanya. Tapi di dalam dunia dia ditolak. Dia tidak diinginkan. Semua manusia menutup pintu. Dia datang ke tempat yang satu, ditutup pintu. Dia datang ke tempat yang lain, ditutup pintu. Dia pindah lagi ke jalan yang satu, semua tutup pintu. Maaf, di rumah kami tidak ada tempat. Loh, Alkitab yang mencatat itu. Karena tidak ada tempat bagi mereka untuk bersalin. Semua manusia kerasukan setan. Semua manusia begitu jahat. Padahal mereka orang Israel. Mereka orang yang hari-hari melihat mujizat Tuhan. Laut terbelah di depan mata mereka. Selama 40 tahun Tuhan memberi makan. Dan mana dari surga. Tuhan yang jadi koki selama 40 tahun. Mujizat kurang apa? Tapi karena mereka manusia daging, gak nyambung dengan Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa yang di dalam rahim Maria, itulah yang selama 40 tahun memberi mereka makan di padang gurun. Mereka tidak tahu bahwa di dalam rahim Maria, itulah yang membelah laut. Mereka tidak tahu itu. Mereka tidak kenal itu. Karena mereka bersifat daging. Mereka daging, mereka manusia daging. Dan ini melelahkan sekali bagi Tuhan. Tidak mudah. Makanya di dalam Efesus 4 ayat 30, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Karena bahasa Tuhan tidak pernah nyambung dengan manusia. Dia ditolak, dia tidak diinginkan. Mereka harap, mereka inginkan itu Mesias secara jasmani. Sampai Tuhan Yesus, setelah kebangkitannya mereka berharap Tuhan Yesus itu datang seperti Raja Daud, mendirikan kerajaan Israel pada saat itu. Maukah engkau membangun kerajaan bagi Israel, memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka pikir Tuhan Yesus datang membawa senjata daging, parang. Perang. Bukan. Tuhan tidak seperti itu. Tapi Tuhan berkata bahwa peperanganmu melawan roh-roh jahat di udara. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara. Ini orang Kristen bukan melawan roh-roh jahat di udara, menjadi sekutunya roh-roh jahat di udara. Karena apa? Karena manusia daging.
Nah, saya lanjut lagi. Jadi kita di dalam hidup ini, sekali lagi Bapak Ibu, kita harus menjadi manusia roh. Ya, manusia jasmani mungkin kita tidak kurang. Mungkin kita sudah semuanya terpenuhi. Tapi manusia roh, kita kurang kemana-mana. Dan kita harus bertumbuh. Tuhan Yesus itu ditolak, tidak diinginkan. Waktu dia melakukan mujizat, kalau melakukan mujizat yang untuk kebutuhan daging, mereka terima. Mereka eluk-elukan. Mereka puji-puji dia. Kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 26 dan 27. Coba tolong dibacakan Bapak Ibu. Satu orang saja, siapa yang cepat? Tuhan Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, mereka mencari Tuhan bukan karena melihat tanda. Mereka mencari Tuhan karena mereka kenyang makan roti. Jadi ini yang menjadi masalah besar. Mereka mau Tuhan itu jadi jasmani. Mereka mau Tuhan itu menjadi daging. Mereka mau Tuhan itu hanya berurusan hal-hal jasmani di dalam hidup mereka. Terus ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ya, apa kata Tuhan? Bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup apa? Kekal. Yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapamu, disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi di dalam hidup ini mari Bapak Ibu mulai berubah. Kalau selama ini kita bekerja hanya untuk daging, kita bekerja hanya untuk 5 roti dan 2 ekor ikan, maka sekarang kita mulai rubah hidup kita. Kita mulai kerja untuk manusia roh. Ya, kita untuk manusia daging kerja 1 hari bisa 8 jam. Bahkan pakai plus lembur 10 jam. Yang diharapkan cuma uang lembur. Tapi kalau bekerja untuk roh, kita nggak pernah. Kita nggak bisa menjadi manusia roh. Bekerjalah untuk makanan yang bertahan kepada hidup yang kekal. Bukan bertahan hanya sementara. Kalau bekerja di kantor, itu hanya bertahan sampai sementara. Tapi kalau bekerja untuk roh, bertahan sampai kepada kehidupan kekal. Ya, ini yang perlu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkata dalam firman-Nya, kumpulkanlah harta di surga. Kumpulkanlah harta di surga. Bukan kumpulkan harta di bumi. Ini yang Tuhan mau supaya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan kerja hanya untuk daging. Kita kerja 1 hari bisa 8 jam. Dari pagi sampai sore kerja terus. Yang diurus cuma daging terus. Tapi kalau urusan roh, kita tidak punya waktu. Urusan roh itu yang bagaimana, Pak? Menyembah Tuhan. Allahmu itu roh. Menyembah. Sediakan waktu untuk menyembah. Tinggikan Dia.
Tuhankan dia. Sembah dia dengan segenap kekuatanmu. Datang kepada Tuhan itu bukan cuma minta-minta. Kalau Anda cuma minta-minta, tidak usah datang kepada Tuhan lah. Yang Tuhan butuhkan Anda datang kepada dia, jadikan dia sebagai Tuhan. Sembah dia dengan sungguh-sungguh. Di dalam hidup ini saya ingin berkata kepada kita semua, tolong dengar Bapak Ibu. Saya tidak pernah satu kali pun meminta sesuatu yang jasmani kepada Tuhan. Saya tidak akan pernah meminta itu. Karena saya tahu dia adalah Bapa yang baik. Saya tidak perlu minta itu. Dia tahu saya masih hidup di dalam daging. Dia tahu saya perlu telinga yang sehat. Dia tahu saya perlu jantung yang sehat. Dia tahu saya perlu tangan yang sehat. Dia tahu saya perlu kaki yang sehat. Saya tidak usah minta itu. Kalau saya minta itu, berarti saya ragu kepada dia. Dia yang ciptakan saya, masa dia tidak tahu kalau ada gangguan? Marilah kita mulai mengubah hidup kita. Carilah kerajaan Allah. Jadilah manusia roh. Menyembah Tuhan. Menyembah. Muliakan dia, sembah dia. Mulailah, Bapak Ibu, cari Tuhan. Perlakukan dia sebagai Tuhan. Jangan perlakukan dia bukan Tuhan. Dia bukan pembantu. Dia bukan pembantu rumah tangga. Nanti kalau Anda perlu baru panggil dia. Inem. Maaf ya kalau ada yang nama Inem. Bukan Anda yang saya maksudkan. Jangan perlakukan Tuhan seperti itu. Ini orang Kristen nanti kalau sudah di ICU baru dia ingat Tuhan. Baru kencang dia panggil Tuhan. 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 Perlakukan dia sebagai Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang harus dimuliakan di dalam hidup ini. Jika aku ditinggikan, kata Tuhan, aku akan menarik semua manusia. Kalau kita hidup benar-benar meninggikan Tuhan, maka saya percaya dalam waktu yang tidak terlalu lama, gereja akan menuai di Manado. Gereja akan panen jiwa-jiwa. Asal dia ditinggikan. Asal dia dimuliakan. Itu firman. Jika aku ditinggikan, jika anak manusia ditinggikan, maka dia akan menarik semua. Ini bagaimana Tuhan mau menarik orang lain? Dia tidak ditinggikan. Dia kebanyakan dijadikan pembantu. Nanti kalau ada perlu baru gereja ingat. Baru umat Tuhan ingat. Jadi jadilah manusia roh. Ya, mulai bagaimana caranya untuk menjadi manusia roh? Kita tahu bahwa Allah itu roh. Anda harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jangan seperti Petrus dan kawan-kawan. Tuhan Yesus menyembah, mereka tidur. Tuhan Yesus lagi memberikan kehidupan roh, mereka daging, tidur. Kalau lagi tidur itu apa? Supaya daging kuat. Ya, bangun daging eksis lagi. Kuat dagingku. Jadi carilah perkara roh. Mulailah untuk menjadi manusia roh, bukan menjadi manusia daging. Ya, karena kalau Anda sekali lagi kalau Anda tidak menjadi manusia roh, maka tolong saya jangan dimarah ya. Anda tidak akan ketemu Tuhan. Kalau Anda tidak betul-betul menjadi manusia roh, maka saya sarankan mendingan jalan-jalan ke mall.
Ya, sekalian puaskan dagingmu di sana. Karena Anda tidak akan ketemu Tuhan. Percaya sama saya, ini firman Tuhan yang katakan. Kalau Anda tidak menjadi manusia roh, buka di dalam Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat 6. Ya, tolong siapa bisa baca? Ya. Ya, biar Pak Dem aja baca, Pak. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai. Ya, keinginan daging adalah maut. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Perhatikan waktu Tuhan Yesus disalib, apa yang terjadi? Karena mereka punya keinginan daging terlalu kuat, maka waktu Pilatus menawarkan kepada mereka, tolong perhatikan ke sini, tolong perhatikan ke sini, tolong perhatikan ke sini. Ya, waktu Pilatus menawarkan kepada mereka, maukah engkau, maukah kamu, aku membebaskan raja orang Yahudi? Bagi kamu, apa jawab mereka? Hah? Apa jawab mereka, Pak Dem? Pilatus bertanya kepada mereka, maukah kamu aku membebaskan raja orang Yahudi? Maksudnya Tuhan Yesus mau dibebaskan? Apa jawab orang Israel? Tidak. Salibkan dia. Salibkan dia. Karena keinginan daging itu mau terus. Mereka cuma menginginkan supaya orang mati. Mereka tidak menginginkan kehidupan. Mereka tidak menginginkan Tuhan. Ini imam-imam kepala loh. Jadi jangan Anda main-main, jangan Anda berpikir kalau gereja sekarang tidak seperti itu. Tidak. Selama Anda tidak menjadi manusia roh, maka keinginanmu sami mawon. Sama saja. Ya. Coba lihat. Kalau kita kerja dari pagi sampai sore, apalagi kalau ada kenaikan gaji. Wih, semangatnya luar biasa. Tapi coba kalau disuruh menyembah 1 jam. Itu berjuang luar biasa. Karena kita ini bukan manusia roh. Tidak mudah itu. Lebih mudah main WA. Chatting-chatting. Lebih mudah main game. Ya. Itu manusia daging semua. Yang mereka tahu cuma yang begitu-begituan. Tapi kalau urusan roh mereka nggak tahu. Mereka nggak kenal itu. Nah, apa yang terjadi? Pilatus menawarkan Tuhan Yesus kepada mereka, maukah kamu aku membebaskan raja orang Yahudi? Tapi mereka menjawab apa? Tidak. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Biarlah darahnya ditanggung oleh kami dan anak-anak kami. Wih. Anda bisa lihat ini bagaimana daging punya keinginan. Tidak pernah menginginkan Tuhan. Yang mereka inginkan adalah kematian. Mereka mau kehidupan dimatikan, Tuhan Yesus dimatikan. Dan mereka juga punya keinginan supaya yang hadir di dalam hidup mereka adalah kematian. Terus habis itu Pilatus bertanya begini, kalau begitu kamu siapa yang harus aku bebaskan? Mereka minta siapa? Siapa Bapak Ibu? Barabas. Siapa Barabas itu? Seorang pembunuh. Manusia itu doyan yang mati. Bebaskan Barabas. Bawa kemari Barabas, kami butuh dia. Kami ingin dia, bawa turun itu Barabas. Kasih kemari, kami mau mencatur dengan dia. Kami ingin kematian itu ada di tengah-tengah kami. Betapa mengerikan kehidupan manusia. Kalau manusia tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau manusia tidak hidup dari roh, tidak bertumbuh di dalam roh, manusia akan jadi seperti ini. Oh, mungkin ada yang berkata, oh saya tidak akan berteriak-teriak begitu. Iya. Anda tidak berteriak-berteriak seperti itu karena Anda tidak hadir di situ. Tapi dalam praktek kehidupan, manusia cuma lebih senang main game. Manusia cuma lebih senang Facebookan. Manusia cuma senang
Itu kan sama saja, urusan kematian semua. Kalau urusan menyembah, tidak. Kalau WhatsApp dari pagi sampai malam, oke. Ya kan? Kan sami mawon. Sama saja manusia punya tabiat daging itu selalu menginginkan maut. Coba Pak baca ulang sekali lagi. Roma 8 ayat 6. Karena Keinginan daging adalah maut, ya, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. bisa nanggap? Haleluya. Saudara mau hidup? Jadilah manusia roh. Hiduplah oleh roh. Bertumbuhlah di dalam roh. Maka setiap saat keinginanmu pasti Tuhan. Orang suka bertanya, kalau orang datang bertamu di rumah saya, orang sampai terheran-heran, kenapa Anda itu betah sekali di dalam kamar? Ini Ibu Olvi ini pernah datang, berkunjung. Saya kalau lagi menyembah Tuhan, karena itu manusia roh. Jadi menyembah Tuhan itu bukan sesuatu yang bukan menjadi anjuran, tapi itu menjadi kesukaan yang luar biasa. Saya kalau menyembah, saya bisa lupa semua. Termasuk anak istri saya bisa lupa. Karena terlalu asik di dalam penyembahan. Saya begitu larut dengan Tuhan. Dari situlah, maka saya bisa mengerti arti kehidupan itu. Tanpa roh Tuhan hadir di dalam hidupku, ini firman hanya adalah huruf-huruf yang mematikan. Saya tidak akan mengerti apa menjadi tujuan Tuhan. Hiduplah oleh roh, supaya Anda tidak hidup menurut daging. Banyak orang Kristen berpikir begini, oh saya tidak mencuri, oh saya tidak berzina, oh saya tidak pukul orang, berarti saya hidup baik-baik aja. Saya mau beritahu kepada setiap orang Kristen, dengar baik-baik. Kalau Anda tidak menyembah Tuhan, berarti Anda adalah orang yang jahat. Karena penyembahan itu sangat ditunggu oleh Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Itu adalah analogi yang begitu kuat. Bagaimana cinta yang sesungguhnya dia adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai wanita. Makanya kita selalu kenal hubungan intim. Berhubungan intim dengan Tuhan. Berhubungan intim itu tapi secara roh. Makanya Tuhan bilang kalau kamu berdoa, masuk ke kamarmu, kunci kamarmu. Menyembah Tuhan. Tapi orang Kristen pakai berdoa itu untuk meminta-minta. Bukan untuk meminta-minta. Berdoa itu untuk menyenangkan. Kita sebagai mempelai wanita, Tuhan sudah senangkan kita secara luar biasa. Masih kurang apa sih kita ini? Kurang ajar iya. Kurang apa sih Tuhan dengan kita? Kita sekarang harus senangkan Dia terus. Sembah Dia terus. Kalau Anda manusia roh, keinginanmu pasti berubah. Tidak perlu disuruh-suruh, rajin baca Alkitab ya. Tidak perlu. Kesukaanmu menjadi berubah karena Anda manusia roh. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Kalau Anda manusia roh, Anda akan lahap ini. Sejak saya terjun pelayanan dari 2003 sampai sekarang, saya tidak tahu sudah berapa Alkitab yang hancur di tangan saya. Gak usah disuruh-suruh, Bapak Ibu. Ada beberapa saat saya baca Alkitab bisa sampai 5-6 jam. Cuma baca Alkitab saja. Kan Tuhan bilang, bekerjalah kepada makanan yang bertahan sampai hidup kekal. Kita manusia roh. Ayolah, bangun manusia rohmu. Jadi manusia rohmu. Supaya Anda tahu apa yang akan terjadi. Karena semua di dalam roh. Allah itu roh. Kalau Anda hidup di dalam roh, maka semua akan dibukakan Tuhan di dalam hidup. Tidak ada yang Tuhan tutupi. Tuhan itu begitu rindu loh untuk memberitahu kepada kita.
Ini yang kita tahu, kalau COVID yang kita tahu cuma 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tapi urusan roh kita nggak tahu. Tuhan sedang bicara apa dengan COVID ini? Jadilah manusia roh. Supaya Anda smart. Supaya Anda siap dengan kedatangan Tuhan. Jangan sampai Anda menolak Tuhan. Dalam hidup ini, sekali lagi, kalau kita tidak manusia roh, kita akan menjadi orang yang melawan Tuhan. Bangsa Israel, mereka lawan Tuhan. Siap Bapak Ibu? Menjadi manusia roh? Mari kita bangkit berdiri.